Catat ya nomor, nama busnya apa. Ini bus babi banget. Seperti yang sering gue bilang, kalau pelayanan di Malaysia itu emang parah banget, rasanya kayak muka lo dilemparin tai. Pelayanan di sini emang bener-bener minim manner. Jadi gue beli bus dari KL Central ke KLIA Airport itu pakai aplikasi Redbus. Karena gue belinya airport coach sesuai dengan nama bus tadi, ya gue nyamperin dia dong. Kalau tahu dia di dalam bus main handphone gak jelas gitu, gue diabaikan gitu aja. Gue udah ketok-ketok, padahal ujung-ujungnya gue dimaki. Dibilang katanya depan lah, depan sana gitu-gitu. Akhirnya ada bus. Baru-baru ini WNI asal Indonesia yang sedang berlibur ke Malaysia dan berniat naik bus di Malaysia ini malah mendapatkan hal yang kurang enak di sana ya. Jadi saat dia ingin naik malah dibentak oleh supir asal Malaysia ini. Malah dia sibuk bermain HP dan disuruh ke belakang. Sudah ke belakang malah dimarahin dan dia akhirnya tidak naik bus di sana. Ini sangat-sangat ironis ya. Dan sudah diakui oleh warga Malaysia itu sendiri bahwa pelayanan di Malaysia itu kurang baik dan lebih ramah pelayanan dari Indonesia. Jadi menurut kalian gimana guys? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Oke, let's go. Yang udah berangkat namanya tuh suasana edaran lah. Karena gue nggak beli yang suasana edaran, ya gue nggak mikir ke situ lah anjir. Terus gue tanya konter lah, kata orang konter yang pukul 1 tuh udah jalan, baru aja jalan. Ya gue tahu udah jalan, tapi kan itu bukan bus gue, itu yang jalan suasana edaran. Sedangkan bus yang gue beli adalah airport coach. Akhirnya apa, gue males ribut, akhirnya gue beli lagi. Jadi tiket yang di Redbus itu angus, nggak jelas. Minimal kasih tau gue baik-baik, nggak main handphone, ngabaikan customer dan memaki gue nggak jelas kayak gitu. Gue ngerasa dilempar tai muka gue, tau gak? Aneh banget pelayanan bus di KL Central ini. Semoga kalian semua good luck, nggak ada yang ketipu kayak gue. Yang gongnya lagi, gue udah komplain ke customer service dan dia bilang apa? Saya nggak tahu Ci, mungkin itu adalah individu pribadi masing-masing. And I was like, what the fuck? Ini kah pelayanan kalian semua? Kalau di Indo mah minimal dibilang oke, kita akan tidak lanjuti driver itu, ya kan? Kocak anjir. Okey, so viral di Indonesia berkenaan dengan seorang pasien yang mendapat rawatan di sebuah hospital famous, rumah sakit famous di KL, dan dia dilayan dengan kononnya tidak begitu baik. So kita tidak tahu kebutuhan atau kita tidak tahu sama ada sahih ke tidak, tapi kita hanya boleh memberi reply kepada apa yang diberitahu oleh pasien dalam podcast ini. So antara benda yang diberitahu adalah, pertama sekali kita kena faham bahawa pasien Indonesia datang ke Malaysia untuk rawatan dan mereka merupakan sumber pendapatan penting kepada hospital-hospital swasta di Malaysia, dan bukan hanya pendapatan kepada hospital saja, kepada homestay, hotel, grab, makanan. Mereka ni semua merupakan sumber pendapatan kepada semua industri-industri ini. So jangan memperlekehkan mereka ni. Mereka sangat penting dan mereka memainkan peranan untuk membantu ekonomi Malaysia sebenarnya. So layanan yang diberi kepada wanita ini kononnya daripada seorang pakar bedah yang famous, yang memberitahu beliau bahawa saya yang selamatkan nyawa awak jangan contohnya mengada-ngada dan ini semua salah awak. Pertama sekali kalau anda jumpa pakar bedah macam ni, pertama sekali yang berhenti rawatan dengan dia. Tak payah awak jumpa dengan pakar bedah macam ni yang ada mulut dan juga ada perasaan megah diri seperti ini. Nasihat saya, ada banyak pakar bedah. Di hospital yang awak pergi itu ada banyak pakar bedah lain. Boleh je tukar kepada pakar bedah lain dan buat laporan ke atas pakar bedah ini. Ada laporan melalui MMC, ada laporan melalui mahkamah yang anda boleh buat kalau benar ia berlaku. Yang kedua adalah komplikasi boleh berlaku kepada mana-mana pasien. Pakar bedah ni kita kata kalau kita tak nak komplikasi, satu cara saja, jangan buat pembedahan. So cara kita menangani komplikasi itu sangat penting. Bukan hanya cara menangani isu klinikal, tapi juga cara menangani masalah emosi pasien, cara kita beri penerangan kepada pasien, cara kita memberi nasihat kepada pasien. Jadi
Kalau anda rasa bahawa lagi sekali pakar bedah ni tidak sesuai untuk anda, tukar kepada pakar bedah lain. Jangan rasa bahawa hanya seorang saja pakar bedah boleh selesaikan masalah anda. Di dalam kurus dengan Dr. G, Dr. G sangat mementingkan elemen ini, di mana kita menjalani lebih 1,200 operation tahun lepas dan ada yang ada bermasalah. Tetapi kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan pasien. Kita tidak memberi perasaan megah mengatakan bahawa kita paling hebatlah, inilah itulah dan so on. Seorang warga negara Indonesia atau WNI mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat hendak menaik bus di salah satu terminal di Malaysia. Ia datang lebih awal, membawa tas kerja sederhana, berharap bisa berangkat tepat waktu menuju tempat kerjanya. Namun, ketika bus tiba dan para penumpang mulai naik, ia justru mendapatkan tatapan sinis dan beberapa orang, seorang oknum petugas bahkan mempertanyakan asal negaranya dengan nada tinggi. Setelah mengetahui bahwa ia berasal dari Indonesia, sikapnya berubah menjadi kurang ramah. Ia diminta menunggu lebih lama tanpa penjelasan jelas, sementara penumpang lain dipersilakan masuk lebih dulu. WNI tersebut hanya bisa terdiam, menahan rasa malu dan kecewa. Padahal ia datang dengan niat baik, bekerja secara legal, dan menghormati aturan setempat. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa di tempat atau di tengah hubungan bilateral yang sudah lama terjalin antara Indonesia dan Malaysia, masih ada tantangan berupa prasangka dan perlakuan diskriminatif yang perlu diatasi bersama. Semoga kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tanpa memandang kewarganegaraan, berhak melakukan dengan hormat dan adil. Jadi memang ya, pelayanan di Malaysia itu kurang ramah lah, karena sudah diakui oleh warga Malaysia itu sendiri, dan mereka juga membandingkan dengan hospitality dari Indonesia dengan Indonesia. Dia lebih memilih hospitality dari Indonesia ya, karena di Indonesia kalian tahulah kalau masuk restoran, selamat pagi bu, selamat pagi pak, sedangkan di Malaysia malah dihadapi dengan muka yang cemberut. Ini membuat kita sebagai pelanggan malas ya datang ke restoran tersebut. Dan anehnya lagi, saat dia memviralkan bus ini, bukannya dibela ya, bukannya introspeksi diri, kata si orang Indonesia ini, malah dia malah dimarahi oleh netizen Malaysia, dan netizen Malaysia tidak mengakui bahwa itu kesalahan mereka. Kan ini sama aja kayak aneh gitu ya. Jadi menurut kalian gimana guys, pandangan kalian? Apakah yang salah orang Indonesia ataukah emang oknum bus itu? Tapi menurut admin, oknum bus itu sih, kenapa tidak ramah kepada penumpang yang ada di sana? Jadi menurut kalian gimana? Udah.